Berikut ini cara menghapus virus di HP Redmi. Nah, tanda-tanda HP kita terkena virus itu biasanya tiba-tiba muncul iklan ya teman-teman ya. Pada saat kita tidak membuka aplikasi pun itu tiba-tiba muncul iklan. Nah, bagi teman-teman yang merasa HP-nya terkena virus, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai karena saya akan membahas dua cara untuk cara menghilangkan virus yang biasanya berupa iklan ya teman-teman ya. Nah, biasanya iklannya bisa tiba-tiba muncul sendiri ataupun iklan-iklan yang banyak muncul dari bagian layar notifikasi HP kita ya teman-teman ya. Nah, ada dua. Yang pertama dari aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang berisi virus ya. Biasanya itu kita dapatkan dari aplikasi yang kita download tidak resmi ya teman-teman ya, misalnya di luar Play Store. Kemudian yang kedua yaitu karena teman-teman mengizinkan situs web untuk mengirimkan berita ataupun iklan ataupun notifikasi yang sangat banyak ya, biasanya muncul di layar notifikasi di sini. Nah, untuk cara menghilangkannya atau menghapusnya, yang pertama itu kita masuk dari iklan yang berasal dari aplikasi berisi virus ya teman-teman ya. Yang pertama kalian masuk ke setelan atau pengaturan, lalu teman-teman silahkan cari di bagian yang namanya aplikasi. Nah, di bagian aplikasi kalian klik. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan klik di bagian kelola aplikasi. Nah, kalian klik di bagian kelola aplikasi. Nah, di sini teman-teman silahkan cari aplikasi yang mencurigakan ya teman-teman ya, yang tidak pernah kita download sebelumnya. Karena aplikasi berisi virus itu biasanya dia terdownload dengan sendirinya ya teman-teman ya, dari aplikasi yang kita dapatkan yang tidak resmi atau di luar Play Store ya. Nah, misalnya kalian download aplikasi tertentu di luar Play Store, kemudian aplikasi tersebut bisa mendownload aplikasi lainnya yang berisi virus. Nah, biasanya untuk ciri-ciri aplikasinya dia nggak ada logo ya teman-teman ya, nggak ada logo, cuman hanya muncul data ya teman-teman ya. Nah, muncul data misalnya di sini berapa MB ya. Nah, di sini biasanya dia nggak ada logonya, nggak ada nama, hanya ada data seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat aplikasi-aplikasi yang mencurigakan, langsung saja teman-teman hapus ya, agar aplikasi tersebut tidak bisa mengirimkan virus iklannya ya. Nah, misalnya aplikasinya seperti ini, saya contohkan, kita klik, kemudian teman-teman langsung klik uninstall ya teman-teman ya, lalu klik OK, maka aplikasinya akan dihapus. Kemudian apabila teman-teman ada mengunduh aplikasi yang di luar Play Store, itu teman-teman silahkan cari aja. Apabila aplikasi tersebut berbahaya, teman-teman silahkan hapus saja ya, agar tidak menimbulkan virus-virus yang baru. Saya sarankan kalian mendownload aplikasi-aplikasi yang resmi saja. Nah, seperti itu untuk cara yang pertama. Kemudian cara selanjutnya itu adalah iklan yang berasal dari browser ya, bisa saja browser Chrome ataupun browser lainnya. Biasanya iklan ini datang dari situs-situs tertentu yang kita izinkan ya. Nah, cara mengatasinya kalian silahkan masuk ke browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Chrome. Kemudian kita klik di bagian titik 3 di pojok kanan atas. Nah, di sini kalian cari aja yang namanya setelan ya. Setelan, kalian klik di bagian setelan. Nah, selanjutnya di sini kalian cari di bagian setelan situs ya, teman-teman ya. Kalian masuk ke setelan situs. Nah, di sini kalian cek semua situs. Nah, di sini situs-situs yang tidak penting kalian hapus saja. Nah, di sini banyak sekali, teman-teman hapus saja situs-situs yang tidak penting. Nah, di sini kita menghapusnya harus satu persatu ya, teman-teman ya, tidak bisa menghapus sekaligus semuanya. Nah, di sini teman-teman silahkan hapus saja situs-situs ini. Kemudian setelah teman-teman hapus, kalian keluar dari bagian semua situs ini tadi. Kemudian kalian cari di bagian notifikasi ya teman-teman ya. Nah, kalian cari di bagian notifikasi. Nah, ini dia di bagian notifikasi ini, kalian klik. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan apabila ada aplikasi yang kalian situs yang kalian izinkan notifikasinya, kalian nonaktifkan aja.
agar aplikasi situs tersebut tidak bisa mengirimkan notifikasi ya. Nah, biasanya masuk di bagian layar notifikasi kita. Nah, kalau bisa kalian blokir saja untuk notifikasinya. Kalian bisa blokir semuanya juga. Jadi situs tersebut tidak akan mengganggu lagi ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita keluar. Lalu selanjutnya kalian cari di bagian privasi dan keamanan ya teman-teman ya. Nah, lalu di sini kalian cari di bagian save browsing ya. Nah, kalian klik di bagian save browsing ini. Nah, jadi kalau di HP kalian terpilih yang ini tidak ada perlindungan, nah ini kalian harus mengubahnya ya teman-teman ya, karena berbahaya kalau kita pilih yang ini. Jadi HP kita itu tidak bisa melindungi kita dari situs download dan ekstensi berbahaya ya. Jadi kita harus mengubahnya. Minimal yang ini yang tengah perlindungan standar. Kalau kalian ingin perlindungan yang lebih tinggi, kalian bisa yang bagian perlindungan yang ditingkatkan. Nah, biasanya saya standar aja. Nah, kalian silahkan sesuaikan aja, asalkan jangan yang tidak ada perlindungan ya teman-teman ya, karena itu sangat berbahaya. Nah, jadi teman-teman itu saja untuk dua caranya. Yang pertama, kalian hapus aplikasi yang mencurigakan yang bisa saja berisi virus. Kemudian teman-teman silahkan nonaktifkan situs-situs yang dari browser kalian ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian silahkan hapus aplikasi berbahaya, kemudian hapus dan nonaktifkan notifikasi dari situs-situs yang ada di Google Chrome yang berisi iklan-iklan yang dikirimkan di HP kita. Oke, itu saja teman-teman, silahkan kalian coba. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.